Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakti. Saya mahasiswa Riset Kepedulian Universitas Negara Palopo. Tujuan kita berkumpul hari ini untuk melakukan penyuluhan dengan tema mengenal infeksi menular seksual atau IMS, jenis, penyebab, dan dampaknya terhadap kesehatan. Sebelum kita mulai, saya berikan dulu cerita untuk mengetahui sejauh mana manfaat tentang IMS. Silakan. Selanjutnya saya bagikan lihat mengenai materi hari ini. Sambil saya jelaskan bisa kita baca-baca juga. Materi kita hari ini mengenal infeksi menular seksual atau IMS, jenis, penyebab, dan dampaknya terhadap kesehatan. Yang pertama harus kita ingat bahwa IMS ini bisa menyerang siapa saja, tetapi bisa dicegah dan diobati. Semakin cepat diketahui, semakin baik penanganannya. Yang pertama, apa itu IMS? Jadi IMS merupakan singkatan dari infeksi menular seksual, yang mana ini merupakan penyakit yang menular dari satu orang ke orang lain, terutama melalui hubungan seksual. IMS bisa menyerang baik laki-laki maupun perempuan dan tidak disadari karena pada awalnya kadang tidak menunjukkan gejala yang jelas. Nah, penting bagi kita untuk mengenal IMS agar dapat mencegah dan mengobati lebih awal. Ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama ada gonorrea atau yang biasa kita kenal dengan kencing nanah, yaitu tandanya keluar cairan seperti nanah dari alat kelamin, nyeri atau perih saat buang air kecil. Kemudian ada sifilis atau raja singa, luka pada alat kelamin yang biasanya tidak terasa sakit namun ada luka atau bintik-bintik pada kulit. Kemudian ada herpes genital, yaitu lekukan atau luka kecil di sekitar alat kelamin di mana ada rasa gatal atau nyeri. Kemudian ada HPV atau human papillomavirus, yaitu kutil pada alat kelamin. Pada beberapa kasus dapat meningkatkan risiko kanker cervix pada perempuan. Terakhir ada HIV/AIDS, di mana HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih mudah terserang penyakit. Bagaimana IMS ini bisa menular? Yang pertama dari hubungan seksual dengan orang yang sudah terinfeksi. Kemudian ibu juga bisa menularkan kepada bayinya saat hamil, melahirkan ataupun menyusui. Kemudian penggunaan jarum suntik secara bergantian. Tapi harus kita perhatikan juga kalau IMS ini tidak menular melalui berjabat tangan, berpelukan, makan bersama, duduk berdampingan, dan hidungan nyamuk. Artinya kita tidak boleh memunculkan orang yang sudah terdiagnosis menderita IMS. Nah, tanda dan gejalanya yang pertama seperti nyeri atau perih saat buang air kecil, keluar cairan tidak normal dari alat kelamin, gatal pada area kelamin, luka atau lekukan pada alat kelamin, nyeri di perut bagian bawah, dan pembengkakan pada selangkangan. Namun ada juga yang tidak terkena IMS tetapi bisa merasakan gejala tersebut. Nah, apa dampaknya jika tidak diobati? Yang pertama nyeri berkepanjangan, sulit memiliki keturunan atau mandul, gangguan pada kehamilan, bayi lahir sakit atau tertular penyakit dari ibunya, risiko terkena HIV menjadi lebih tinggi dan kanker cervix pada perempuan akibat terinfeksi HPV tertentu. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu menjaga kesegaran pada satu pasangan, menghindari perilaku seksual beresiko,
dari 1